Perkenalkan, nama saya Rusmin. Di sini saya akan memaparkan tentang chapter 14 yang berjudul Mengapa Dunia Harus Mematuhi Hukum. Dalam bab sebelumnya kita telah membahas pertanyaan-pertanyaan epistemologis, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengenai bagaimana pengetahuan ilmiah dibuktikan. Dengan mengacu pada bukti dan sifat dari bukti tersebut, dalam bab ini dan bab berikutnya kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan ontologis. Pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal yang ada di dunia. Entitas macam apa yang disumsikan atau ditunjukkan keberadaannya di dunia menurut ilmu pengetahuan modern. Sebagian jawaban atas pertanyaan tersebut telah diterima begitu saja dalam buku ini hingga saat ini. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa ada hukum-hukum yang mengatur perilaku dunia dan merupakan urusan ilmu pengetahuan untuk menemukannya. Namun ini bukanlah jawaban yang mudah. Saya berpendapat bahwa jawaban boleh, yaitu bahwa Tuhan membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum yang telah Dia tetapkan, masih menyisakan banyak hal yang tidak diinginkan dari sudut pandang modern. Mari kita lihat apakah kita bisa berbuat lebih baik. Hukum sebagai keteraturan. Salah satu jawaban umum terhadap pertanyaan apa yang membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum, adanya menyangkal legitamisnya. Alur pemikiran yang terlibat di sini diungkapkan dengan tegas oleh filsuf David Hume dan telah berpengaruh sejak saat itu. Dari sudut pandang humaniora, adalah suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Memang benar seluruh gagasan tentang hubungan sebab-sebab di alam dipertanyakan. Alasan seperti ini ketika misalnya dua bola biliar bertumbukan, kita dapat mengamati gerakannya segera sebelum dan segera setelah tumbukan. Suatu standar dan jelas seringkali keberatan terhadap pandangan keteraturan hukum melibatkan klaim bahwa pandangan tersebut tidak membedakan antara keteraturan yang bersifat aksidental dan keteraturan yang mirip hukum. Andai saja kondisi lingkungan hidup lebih mendukung, dan oleh karena itu kita cenderung mengabaikan generalisasi tersebut dengan hukum alam. Namun generalisasi tersebut memenuhi syarat sebagai hukum karena merupakan keteraturan yang tidak ada pengecualiannya. Dalam hal ini ada tanggapan yang siap terhadap pengamatan ini. Bagaimanapun sudah dipahami dengan baik mengapa dedaunan musim gugur tidak jatuh ke tanah seperti biasanya. Mereka dipengaruhi oleh angin dan hambatan udara yang bertindak sebagai pengaruh yang mengganggu. Seperti halnya tenggelamnya jarum dapat dihambat oleh tegangan permukaan. Hal ini karena proses fisik terhambat oleh pengaruh-pengaruh yang mengganggu hukum-hukum fisika. Mengkarakterisasi proses-proses tersebut perlu diuji dalam keadaan eksperimental yang dibuat di mana hambatan-hambatan dihilangkan atau dikendalikan. Hukum jatuh Galileo akan dianggap berlaku hanya jika benda berat dijatuhkan dalam situasi di mana hambatan udara dan sejenisnya telah dihilangkan. Jadi dedaunan musim gugur tidak tunduk pada hukum musim gugur Galileo. Menurut
versi pandangan keteraturan yang direvisi ini, bukankah ini bertentangan dengan intuisi kita? Bukankah kita ingin mengatakan bahwa daun musim gugur diatur oleh hukum musim gugur, namun juga diatur oleh hukum yang mengatur hambatan udara dan aerodinamika? Ilmu pengetahuan, yaitu bahwa dunia material itu aktif, segala sesuatu terjadi di dunia atas kemauannya sendiri. Di dunia ini memiliki kapasitas atau kekuasaan atau watak atau kecenderungan atau bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Begitu kita memasukkan hal-hal seperti watak, kecenderungan, kekuasaan, dan kapasitas ke dalam karakterisasi sistem material kita, maka hukum alam dapat dianggap sebagai ciri watak, kecenderungan, kekuasaan, atau kapasitas tersebut. Hukum jatuh Galileo menggambarkan deposisi benda berat untuk jatuh ke tanah dengan percepatan seragam. Dan hukum gravitasi Newton menggambarkan gaya tarik-menarik antar benda masif. Ketika kita menafsirkan hukum dengan cara ini, kita tidak perlu lagi mengharapkan hukum untuk menggambarkan rangkaian terjadi di dunia, karena kejadian-kejadian tersebut biasanya merupakan hasil dari beberapa disposisi, kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas yang bertindak bersama-sama dengan cara yang kompleks. Filsafat mekanis dapat dilihat dari reaksi dan mungkin reaksi berlebihan terhadap akses dari tradisi tersebut, serta dimotivasi oleh keprihatinan teologis. Namun tidak perlu ada sesuatu yang misterius atau mencurigakan secara epistemologis dalam menggunakan kekuatan, kecenderungan, dan sejenisnya. Kekuasaan dan kapasitas tersebut yang diidentifikasi dalam situasi eksperimental dapat dianggap berlaku di luar situasi tersebut juga. Namun demikian, saya tidak dapat meninggalkan hal-hal di sini dengan hati nurani yang baik, karena ada hukum-hukum ilmu pengetahuan yang penting yang sulit untuk dimasukkan ke dalam skema ini. Penjelasan mengenai hal ini pada tingkat molekuler masih jauh dari jelas, dan penjelasan yang tepat dan terperinci mungkin tidak tersedia, karena tekanan cenderung mendorong molekul-molekul semakin berdekatan. Maka kita dapat menduga bahwa gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul semakin berdekatan, maka kita dapat menduga bahwa gaya tarik ini akan meningkat dalam keadaan seperti ini, sehingga menyebabkan peningkatan energi panas yang diperlukan untuk menarik molekul-molekul tersebut agar terpisahkan, dan dengan demikian meningkatkan titik leleh. Mungkin ada keberatan bahwa pengamatan tentang formulasi mekanika Leigh-Raygan ini tidak merupakan contoh tandingan yang serius terhadap pandangan hukum kausal. Meskipun perlakuan Lorentz terhadap mekanisme di menara tempat lonceng bergantung dengan berhasil dengan mengabaikan kisah sebab akibat yang terperinci dari mekanisme di menara tempat lonceng bergantung. Pertanyaan tentang apa yang memaksa sistem fisik untuk berperilaku sesuai dengan hukum ini adalah pengoperasian kekuatan dan kapasitas sebab akibat yang dirincikan oleh hukum yang membuat sistem mematuhinya. Namun kita telah melihat bahwa ada hukum dasar dalam fisika yang tidak dapat ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Untuk pandangan hukum yang berbeda dari yang dijelaskan di sini, dan untuk kritik rinci terhadap pandangan keteraturan, cara eksperimen menunjukkan pada pandangan hukum kausal ditunjukkan dalam Pascal.
meragukan gagasan bahwa ada hukum fundamental yang berlaku di dunia ini, namun memodifikasinya pandangannya untuk mempertahankan sesuatu yang lebih mirip dengan pandangan kausal dalam teksnya. Bentrokan antara banyaknya filsuf yang mengkarakterisasi hukum dan gagasan tentang hukum untuk digunakan oleh para ilmuwan dijelaskan dengan contoh menarik. Sekian yang bisa saya paparkan dari judul chapter 14, yaitu mengapa dunia harus mematuhi hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.